Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat ini dengan NIM 240303056 dari kelas BKI 3A. Yang di sini saya akan menjelaskan RPL saya, yang dimana yang saya ambil itu bidang layanan pribadi. Dengan hasil asesmen itu hasil asesmen menggunakan AKPD dengan topik layanan. Yuk selesaikan konflik dengan cara yang positif, yang dimana fungsi layanannya itu pemahaman dan pencegahan. Tujuan umumnya itu peserta didik mampu memahami pentingnya menyelesaikan konflik dengan teman secara positif dan damai. Di mana tujuan khususnya itu ada 4. Yang pertama itu dengan mengidentifikasi penyebab konflik antar teman. Yang kedua itu menganalisis cara-cara positif menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu menunjukkan sikap empati dan komunikasi asertif. Yang keempat itu penerapan langkah penyelesaian konflik yang damai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun SKKPD atau wawasan perilaku etis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengenalan, mengenali penyebab dan konflik dampak konflik dalam pergaulan. Terus akomodasinya itu memahami pentingnya empati dan komunikasi positif. Dan ada tindakan yang dimana menerapkan resolusi konflik yang sehat melalui komunikasi asertif. Yang dimana ada sasaran layanannya itu peserta didik kelas 10 dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA S1 Jana Pria dengan jumlah orang itu 30 orang, yang dimana 12 laki-laki sama 18 perempuan. Terus selanjutnya itu ada materi layanan. Yang pertama itu pengertian konflik dan penyebabnya. Yang kedua itu dampak konflik terhadap hubungan sosial. Yang ketiga itu langkah-langkah resolusi konflik positif. Yang keempat itu latihan komunikasi asertif dan empati. Yang kelima itu refleksi diri terhadap pengalaman konflik. Yang dimana waktu yang saya tentukan itu 1 kali 45 menit dari jam ketiga atau bisa disebut dengan jam 9:15 sampai jam 10 dengan teknik atau metode diskusi kelompok dan bermain peran atau role play dengan media atau alat LCD proyektor, laptop, speaker, LKPD, kartu kasus, spidol, dan kertas plano. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan melakukan SBG dulu. Yang dimana SBG-nya itu kayak tepuk semangat saja ya, kayak gini contohnya. Tepuk semangat, semangat, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Baik semuanya, kalau udah paham gimana cara SBG kali itu, kita mulai SBG-nya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan mengenai menyelesaikan konflik dengan teman secara damai dan positif. Yang dimana, yuk selesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bidang layanannya itu kan pribadi. SMA Negeri 1 Jana Pria semester ganjil 2025-2026. Yang dimana kata-katanya itu konflik itu hal yang alami, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang penting bukan ada konflik atau tidak, tapi bagaimana kita itu menghadapi konflik itu tersendiri. Nah, dengan cara yang tepat, konflik bisa membuat kita lebih dewasa, lebih memahami orang lain, lebih kuat menjaga persahabatan. Sebelumnya teman-teman tahu tak konflik itu apa? Nah, di sini konflik adalah pertentangan kepentingan, pendapat, atau perasaan antara dua pihak atau lebih terjadi karena kesalahpahaman komunikasi, persaingan akademik atau sosial, perbedaan cara pandang, dan kurangnya empati. Adapun dampak konflik, kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka hubungan pertemanan itu bisa saja renggang. Terus suasana kelas itu jadi tidak nyaman, timbul rasa marah, kecewa, bahkan dendam. Tapi kalau dikelola dengan positif, kita belajar mengendalikan diri jadi lebih peka dan bijak terhadap orang lain. Dengan begitu, konflik justru menjadi pengalaman belajar sosial yang berharga, memperkuat kedewasaan emosional, dan meningkatkan kepercayaan antar teman. Cara mengatasi konflik secara positif itu ada 5. Yang pertama itu tenangkan diri dan kendalikan emosi. Siswa memberi waktu bagi pikirannya itu untuk berpikir rasional. Ini membantu menghindari kata-kata yang bisa memperburuk keadaan. Yang kedua itu dengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif berarti berusaha memahami maksud teman, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Dengan cara ini, siswa menunjukkan empati dan menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga itu bicara secara asertif, bukan agresif. Komunikasi asertif berarti menyampaikan pendapat atau perasaan dengan jujur dan sopan tanpa menyerang. Misalnya, mengganti ucapan "kamu selalu egois"
diganti dengan aku merasa kecewa kalau pendapatku itu tidak didengarkan. Gaya bicara seperti ini tuh menjaga harga diri kedua belah pihak dan membuat diskusi tetap fokus pada masalah bukan pada pribadi. Yang keempat itu cari solusi bersama konflik akan terselesaikan jika kedua pihak sepakat mencari jalan tengah. Artinya masing-masing mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dan yang terakhir itu yang kelima, maafkan dan lanjutkan hubungan. Nah, tanpa keikhlasan, konflik lama bisa muncul kembali. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak terus menyimpan emosi negatif. Nah, dengan cara ini hubungan pertemanan bisa kembali sehat dan saling percaya. Dan dimana selanjutnya itu ada empati dan komunikasi asertif. Empati itu berusaha memahami perasaan orang lain. Komunikasi asertif itu menyampaikan pendapat dengan sopan dan jujur. Nah, yang dimana keduanya ini membuat kita bisa menghindari kesalahpahaman, menyampaikan perasaan tanpa menyakiti, sama menjaga hubungan tetap sehat. Di sini kita perlu melatih diri kita saat terjadi konflik. Tanya diri kita itu kayak apa perasaan aku saat ini, terus bagaimana perasaan temanku, apa yang bisa aku lakukan agar semuanya itu membaik. Kendalikan emosi, terus dengarkan, bicaralah dengan baik. Terus merefleksikan diri, apakah aku itu mudah tersinggung saat berbeda pendapat? Sudahkah aku mendengarkan sebelum menilai? Apa yang bisa aku lakukan agar lebih bijak dalam berteman? Pesannya, konflik bukan akhir dari persahabatan, tapi kesempatan untuk saling memahami lebih dalam. Jadilah pribadi yang tenang.